Kajian Fathul Bari Kitabul Adab ya, Adab Islami ya, cara hidup berarti cara hidup berdasarkan ajaran Islam, yaitu kemudiannya disebutnya adab Islami ya, cara hidup berdasarkan ajaran Islam. Bab ke-42 nya yaitu al-hubbu fillah, mencintai karena Allah. Ini perlu perlu apa namanya penjelasan secara mendalam. Apa makna itu? Apa makna mencintai karena Allah itu yang seperti apa, yang bagaimana? Ini kan Imam Bukhari kan memasukkan hadis ini ya, bab ini dalam Kitabul Adab. Itu termasuk adab Islami, berarti termasuk cara yang berlandaskan ajaran Islam gitu ya, yaitu mencintainya itu karena Allah. Ya, seperti apa berarti yang bagaimana ya yang dimaksud dengan mencintai karena Allah. Saya ulang sedikit lah ya sementara gitu kan. Mencintai atau rasa cinta itu di bab sebelumnya itu kan memang sudah Allah tanamkan, Allah masukkan ke dalam diri manusia, sehingga terjadilah itunya saling mencintai di antara sesama manusia. Itu memang ya, berdasarkan atau hal itu berarti berdasarkan rasa cinta yang memang sudah Allah tanamkan di dalam diri manusia. Terjadilah meskipun tanpa agama artinya. Maka benarlah itunya terjadi hal ini yang kita lihat, bahwa rasa saling mencintai ini terjadi di antara orang-orang atau di antara manusia yang ada kaitan darah, yang ada kaitan nasab, ya, orang tua dengan anak dan sebaliknya, antara kakak dengan adik lah dan sebagainya. Itu terjadi meskipun di dalam keluarga kafir, tidak berdasarkan Islam pastinya mereka, tapi itu terjadi di antara mereka, hanya terjadi itu saling mencintai. Tetapi kan kalau dalam bab ini itu bukan ya, mencintainya pasti bukan karena Allah, bukan karena yang sekarang ini ya, di dalam bab ini gitu, al-hubbu fillah itu bagi orang Islam tidak cukup kalau mencintainya hanya berdasarkan rasa cinta bawaan lah, anggap itunya kita menyebutnya rasa cinta bawaan gitu yang Allah tanamkan pada diri manusia. Bagi orang Islam itu saling mencintai dengan siapapun, berarti bagi orang Islam rasa mencinta atau saling mencintai atau mencintai siapapunnya itu harus berdasarkan karena Allah, yaitu itu berdasarkan muatannya, itulahnya sebutannya mencintainya itu muatannya itu landasannya ajaran Islam ditambah, berarti kalau rasa saling mencintai seperti itulahnya yang terjadi di dalam keluarga orang-orang kafir, yaitu tidak bisa dihilangkan. Ditambahlah boleh gitunya kalau untuk orang Islam mencintainya itu ditambah karena Allah, ditambah dengan landasan atau muatannya itu ajaran agama Islam.
Nah, bahkan ini kan mencintai siapapun artinya bukan hanya di antara orang-orang yang ada kaitan nasab, kaitan keluarga dengan siapapun. Mencintai siapapun itu harus dengan nilai-nilai Islam, berlandaskan ajaran Islam, muatannya muatan agama Islam. Nah ini babnya al-hubbu fillah. Nah sekarang ini yang kedua kali berartinya, karena bab sebelumnya juga masih bab ini 42, bab mencintai karena Allah. Di dalam bab ini Imam Bukhari memasukkan satu hadis, yaitu Nabi SAW bersabda, la yajidu ahadun halawatal iman. Nah ini kemarin ini yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, bab ininya nih, tentang ininya nih. Nabi bersabda, seseorang tidak akan mendapati, mencapai gitulah, meraih halawatul iman, manisnya iman. Ini tentu ada maknanya. Mengapa Rasulullah menyebutkan iman itu dengan rasa halawah itu manis? Seseorang tidak akan bisa mendapatkan, mencapai hingga merasakan itu manisnya iman sebelum dia ada tiga ternyata yang disebut. Satu, yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, mencintai seseorang di mana dia tidak mencintainya, mencintai siapapun lah itunya, mencintai siapapun di mana dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang barusan yang di awalnya yang dimaksud ini mencintai karena Allah itu yang bagaimana? Karena ini boleh disebut, ya inilah syaratnya. Ini syarat yang harus dipenuhi untuk bisa itu merasakan manisnya iman. Orang kafir jelas tidak akan bisa, imannya saja nggak ada. Bagi orang Islam lah katakannya, berarti ini bagi orang Islam sekecil apapun orang Islam berarti ada iman. Semestinya gitunya iman yang ada di dalam dirinya itu sampai kepada satu tahap di mana ternyata rasanya iman itu manis. Di sini manis itu diibaratkan dengan rasa buah gitunya, yang ya, buah apalah gitu yang manis, nikmat, segar. Orang Islam kan sekecil apapun ada iman pasti di dalam hatinya. Padahal gitu iman itu rasanya kalau diibaratkan buah mah manis itu rasanya. Ya, artinya iman itu nikmat gitulahnya, iman itu nikmat. Dengan adanya iman itu maka yang terasa gitu mestinya itu rasa nyaman, rasa tentram, rasa bahagia gitu. Beriman itu bahagia gitulah, membahagiakan. Bisa nggak meraih sampai tahapan tersebut? Ada syaratnya berarti kan menurut hadis ini. Yang pertama nih yang disebut di sini, mencintai seseorang, mencintai siapapun di mana tidak mencintainya kecuali karena Allah. Nah, ini yang saya katakan, ini perlu penjelasan nih, yang disebut mencintai karena Allah itu seperti apa? Ya, intinya itulah yang tadi di awal. Kalau di bab sebelumnya ya, bab al-miqqatu minallah, rasa cinta itu tetelah cinta itu anugerah gitu. Maka berbahagialah. Allah memang sudah memasukkan, menanamkan ke dalam hati manusia rasa cinta, ya terjadilah saling mencintai di antara semua manusia.
Bahkan itu kan ini terjadi di antara di dalam satu keluarga yang misalnya di dalam satu keluarga kafir, misalnya ini keluarga orang kafir tapi terjadi saling mencintai di antara anggota keluarganya. Ya itulah cinta bawaan, eta mah gitulah. Nah sementara untuk bisa merasakan manisnya iman tidak cukup hanya dengan rasa cinta yang demikian. Harus dengan la yuhibbuhu illa lillah, mencintai siapapun di mana tidak mencintainya kecuali karena Allah. Nah, bagaimana yang disebut mencintai karena Allah itu bagaimana? Intinya garis besarnya adalah mencintainya itu dengan landasan, itu dengan muatan agama atau ajaran Islam yang apa namanya, yang dimunculkan, yang ditumbuhkan itu dalam saling mencintainya itu adalah nilai-nilai agama Islam. Nah, yang demikian mencintai karena Allah. Artinya kan akan begini, berarti kalau benar mencintainya karena Allah, nilai-nilai Islam itu yang tumbuhnya, yang ada dalam rasa saling mencintainya itu, maka pasti akan terjadi amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang terjadi berartinya ketika saling mencintainya itu, ini yang hidup itu, ini yang hidup nih di antara mereka yang saling mencintai itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan, intinya kan memerintahkan kepada kebaikan itu dan akan menghalangi ya artinya kalau benar mencintai karena Allah, halangi, cegah apabila mau melakukan kemungkaran. Karunya gitu tahu. Nah, dosa kalau dibiarkan. Kenapa melarang? Kenapa mencegah, menghalangi? Saya mencintainya. Kalau dia dibiarkan berbuat kemungkaran, kalau semata-mata hanya terikat atau karena ikatan kekeluargaan lah gitunya, ikatan darah, bisa jadi sama-sama munkar juga. No penting asal ngagemol lah. Penting asal ngagemol, asal gede lah duitnya. Sebut nanti nggak peduli soal halal haram. Wah itu jauh dari nilai-nilai Islam. Tidak ada berarti mencintainya itu karena Allah ya. Kalau yang demikian itu nggak ada. Nah, kita lanjutkan nih ya. Yang kemarin saya ulas dari kitab Fathul Bari ini ya, penjelasan kalau tentang mencintai karena Allahnya kurang lebih demikianlahnya. Artinya, intinya saling mencintainya itu di atas nilai-nilai agama Islam. Cirinya berarti kan, cirinya apabila memang demikian, maka yang terjadi adalah di antara orang yang saling mencintai itu spirit lah, apa namanya lah gitunya. Spiritnya itu adalah spirit amar ma'ruf nahi munkar. Nah kalau itu yang terjadinya di antaranya siapapun lah gitunya, mau ada hubungan darah mau tidak ada, karena hadis ini tidak menyebutkan di antara anggota keluarga. Itu spirit itu gitu yang apa namanya yang adanya itu adalah spirit amar ma'ruf nahi munkar. Ngajak balap tidak amal soleh itu kakara saling mengingatkan, saling menganjurkan, saling mendorongnya itu untuk banyak beramal soleh, untuk menjauhi perbuatan dosa. Nah itu berarti mencintai karena Allah. Karena hakikatnya ya, yang benar-benar menjadi saudara itu adalah orang-orang yang seiman dan takwa, bukan karena anggota keluarga. Kalau karena ikatan darah, ikatan keluarga, sejarah sudah membuktikan, sudah terjadi ini sejarah nih.
Sejarah membuktikan bahkan seorang nabi pun, Nabi Nuh itu tidak akan bersama anaknya di akhirat. Nabi Nuh tidak akan bersama istrinya di akhirat. Anak dan istri Nabi Nuh itu durhaka, pasti tidak akan masuk surga nantinya. Antara Qabil dan Habil, Qabil dan Habil kan adik kakak, ada hubungan darah, ada ikatan keluarga. Di akhirat tidak akan berkumpul. Nabi Lut dengan istrinya, Asyah dengan suaminya. Asyah itu istrinya Fir'aun ya. Kalau Asyah itu seorang istri yang soleh, yang oleh Allah sudah ditetapkan surga nih untuk Asyahnya. Suaminya Bangkar Wara, suami nama rajana Baragajul eta Firaun. Di dunianya suami istri terikat, artinya ada ikat. Nah itu tidak berarti ikatannya yang demikian. Nah maka berarti banyak ini pelajaran pentingnya nih ya, pelajaran pentingnya. Karena biar bagaimanapun di antara anggota keluarga itu tidak bisa dihilangkan adanya rasa saling mencintai, kan itu memang bawaan kan dari Allah. Ada rasa saling mencintai dalam satu keluarga itu kan bawaan. Nah bagaimana berarti supaya semuanya kalau di dunia gitu berkumpul sebagai satu keluarga, bagaimana nih supaya di akhiratnya juga demikian bisa, itu yang demikian itu bisa. Dan dengan ayat ini saja kan At-Tahrim ayat 6 ya. At-Tahrim ayat 6 ayat populer dah ya mah. Apal geralah ayatnya yang ini nih, yang auzubillahi minasyaitonirrajim, yang ya ayyuhallazina ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Bener gitu ayatnya eta. Hari ayat sok apal ayatnya tuh. Kita bacalah biar yakinnya surat At-Tahrim teh ayat ke surat ke berapa? Hari perlu besok. Sebentar nih. Ayat ke surat ke-66. Ayat ke-6 nih. Benar ayatnya demikian ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wa ahlikum, dan juga keluarga kamu. Intinya ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijaroh, yang neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, di dalam neraka itu penjaga-penjaganya adalah malaikat yang kejam, sadis, bengis, nggak pakai perasaan lah gitulah, pakai perasaan malaikatnya. La ya'sunallaha ma amarohum, yang mereka itu tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini jelas nih perintahnya. Memang tidak bisa dihilangkan adanya ikatan saudara, ikatan kekeluargaan, nasab sebutannya ya. Terjadi saling mencintai di antara mereka, wajar, memang demikian. Tapi kalau hanya itu saja yang menjadi landasannya, tidak bisa untuk dijadikan ini nih yang disebutkan di ayat ini, tidak bisa dijadikan penyelamat, mungkinlahnya tidak bisa dijadikan penyelamat
salah satu anggota keluarga apabila terjadi seperti itunya antara Nabi Nuh dan anaknya. Ikatan Nabi Nuh bapak Kan'an namanya anak Nabi Nuh yang celaka, Kan'an anaknya, sampai kapanpun gak akan putus bapak dan anak mereka. Tapi kan tidak bisa menyelamatkan karena Kan'an gitu kan. Kan'an mencintai bapaknya nggak? Mencintai Nabi Nuh nggak? Iyalah dia bapaknya gitu, masa enggak? Tapi kan nah ini kecintaannya itu hanya kecintaan naluri bawaan, karena ikatan darah, karena ikatan keluarga itu tidak ada manfaatnya, tidak berguna. Bab ini bahkan lebih umum, makanya hadisnya pun mencintai siapapun, bukan keluarga. Artinya secara redaksi hadisnya pun di sini yang disebut bukan mencintai anggota keluarga, mencintai siapapun. Nah, karena hakikatnya ya yang benar-benar akan gitulah, bukan akan sih di dunia juga sebetulnya sudah bisa lah terasa. Yang betul-betul saudara itu adalah yang seperti ini nih, yang memenuhi kriteria ini, mencintainya itu karena Allah, saling mencintainya itu di atas nilai-nilai itu ajaran Islam, muatannya itu muatan agama Islam di dalamnya. Cirinya hanya kecintaan yang demikian itu yang terjadi adalah amar ma'ruf nahi munkar di antara mereka. Dengan siapapun ya itu akan terjadi. Mau dengan CS berat lah. Atau CS ringan, CS berat, CS ringan, atau yang bau saliwat, harus spirit nanti kalau mencintai karena Allah itu pasti ini yang terjadi, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Nah kemarin ini karena ini halawatul iman ya, ini hadisnya kan halawatul iman. Karena kemarin juga ini pembahasan hadisnya, ini yang kemarin juga yang lebih mendalam itu adalah penjelasan dari redaksi hadisnya, yaitu di dalam redaksinya seseorang tidak akan bisa mendapatkan halawatul iman. Halawatul iman itu apa? Ternyata gitunya kalau di kemarin nih ya, di ulasannya lah sekilas. Kalau iman itu diibaratkan sebuah atau sebatang pohon, nah imannya itu adalah pohonnya gitunya, pohonnya nih, iman itu adalah ini pohonnya. Kemudian kalau pohon kan bercabang, pohon itu kan berdaun, pohon itu kemudian kan berbuah gitunya, kalau pohon itu demikian. Nah imannya sendiri itu adalah batang besarnya, pohonnya. Kemudian cabang-cabangnya itu adalah ittiba'ul amri wa wajtina bunnahi. Cabang dari pohon itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini nanti akan sampai kepada buah nih artinya kan. Meskipun gitu pernah ningali tangkal nangka gitu, buah teh lain dina dahana tapi dina keun bae nangka eta paling iman. Ya tangkal nangka gitu, buah nanti keluar dari pohonnya bukan dari dahan. Kalau pohon rambutan dia banyak, kalau melihat pohon rambutan ternyata buah rambutan memang ditarungtung buah nanti, berarti mulai buah yang ada di batang besarnya menangka mah aya gitu. Iman itu pohonnya, kemudian dahan dari pohonnya itu adalah ittiba'ul amri, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah itu dulu nih, baru gitu dari iman ini ada dari pohon ini ada cabangnya. Dan daunnya adalah ma yattahimu bihil mu'minu minal khair. Daunnya adalah segala sesuatu yang
Ini pasti orang beriman kan, karena ini imannya. Daunnya itu berupa segala kebaikan, amal soleh lah itu yang paling diutamakan. Tapi daunnya kalau ibarat pohonnya. Bagi seorang mukminnya yang jelas punya pohon yang bernama iman, itu daunnya itu adalah segala sesuatu, segala kebaikan, amal soleh pasti kebaikan mengenai yang lain. Itulah yang paling diutamakannya. Kemudian buahnya sekarang mulai berbuah gitu ya nih. Buahnya wasamaruha amalutoah. Buahnya itu adalah amal, sudah berupa amal. Buahnya itu adalah amal-amal ketaatan. Tetap buah dari iman. Amal ketaatan itu buah dari iman. Nah, sama lah contohnya begini misalnya. Yang ini yang mudahnya keseharian lah. Kalau seseorang mau gitu, kalau seseorang mau mengerjakan wudu misalnya, wudu contohnya. Wudu itu kan suatu amalan. Nah, kenapa seseorang mau berwudu? Karena ada iman di dalam dirinya. Kalau bukan dorongan iman, mana ada orang mau wudu? Saya mandi sekalian, tapi mandinya bukan mandi syariat. Artinya hanya wudu kagok atau wudu menurut bersih. Yang bersihnya juga hanya beberapa bagian kan dari badan. Tapi kan wudu ini pekerjaan amalan yang bernilai ibadah. Mana mungkin orang mau wudu kalau bukan dorongan dari imannya. Nah, imannya itu berbuah berarti. Buahnya adalah amal-amal ketaatan. Nah, manisnya di mana gitu kan? Karena ini kan manisnya iman. Manisnya itu adalah apa yang terasa dari amalan itu. Ya, maka seseorang katakanlah mau wudu, mau apapun lah gitunya amal solehnya. Ketika beramal soleh itu terasa nggak manisnya? Karena amalan itu kan buah, dan buah itu rasanya manis. Sebelumnya ada perbandingan. Sebelumnya ini ada perbandingan. Madu itu manis ya? Manis. Apa semua orang bisa merasakan bahwa madu itu manis? Enggak, ternyata. Bagi orang yang sakit tipes, madu pahit, berarti yang salah bukan madunya, berarti. Itu kan yang salah bukan madunya. Sanajan 100 orang lah, 100 orang kabeh nu geuring tipes bare madu pahit kabeh rasana teh. Apa mau disimpulkan bahwa madu itu rasanya pahit? Gering kabeh berarti teh meskipun 100 orang nu disurvei nu gering kabeh nu disurvei nu gering kabeh pahit sekarea madu itu manis. Nah, artinya mengapa gitunya? Mengapa orang Islam, orang yang beriman ketika melaksanakan ibadah, semua amalan ibadah itu rasanya manis? Kenapa? Ada kata-katanya. Kenapa ada orang yang ibadahnya amal solehnya dilakukan tapi dan teu rasa ngeunahna? Naon sih ngeunahna ibadah? Gering berarti tah tipes, berarti tah imana. Nu tipes hatena ieu mah lain awakna. Berarti nu tipes teh hatena nu ieu mah coba dinya gitulah wayahnya disembuhkan. Geus sager mah geura sok diberi deui madu. Bener, madu itu manis rasanya, bukan rasa madunya yang berubah, bukan. Jadi bukan ibadahnya yang rasanya tidak manis, bukan. Orang ini tidak mampu berarti merasakan manisnya ibadah. Berarti orang yang sakit kan
Kalau dibandingkan dengan tadi, madu itu rasanya manis. So kalau mau ditanya ke seluruh dunia, madu itu rasanya bagaimana? Manis. Nah, cek sih ya pahit. Bukan madu ini rasanya pahit kan, orang ini berarti disebutnya tidak mampu merasakan manisnya madu. Ada apa dengan orang ini? Artinya orang ini yang bermasalah, tipes sebenarnya. Tipes teh segala pahit, boro-boro tipes, gejala tipes wae parait nyebutnya teh segala teh. Artinya orang ini ada masalah dengan orang ini. Kenapa? Madu yang hakikatnya manis tidak terasa manis, malah sebaliknya. Mau diberi apapun hoream dah pahit. Orang yang sakitnya yang demikian pasti malas kan. Mau makan malas karena ada pahit gitu, malas. Artinya ini ada sakit gitu kan, orang ini harus disembuhkan dulu. Nah, ini kembali ke sini nih ya, buah dari iman itu adalah amal-amal ketaatan atau amal soleh. Nah, rasa manisnya di mana? Buah itu rasanya manis. Ya, amal soleh berarti ini luar biasa kalau menurut saya, ini sangat dalam gitu di pembahasannya. Artinya kan pelajaran yang harus kita dapatkan gitunya dari apa yang dibahas oleh Ibnu Hajar Asqalani di sini nih ya, yang menjelaskan demikian barusan. Setiap amal soleh itu rasanya manis. Kenapa ya saya nggak bisa merasakan ya manis di sini kan bukan manis di lidah seperti madu, seperti buah-buahan. Artinya ibadah itu rasanya nikmat, berarti saya nggak bisa juga merasakan nikmatnya ibadah seperti apa kan, bukan ibadahnya yang pahit. Hati kamu tipes berarti hati mana mah tipes sebenarnya. Ada ibadah mah nikmat. Iya mau ibadah itu meni asa kapaksa, berat gitunya, mau melaksanakan ibadah itu rasanya berat. Ketika mengerjakan ibadah tuh ingin buru-buru selesai, yang buru-buru angus weh. Nah, berarti ini masalah ada di sini pada hal yang paling mendasar pada orang yang demikian, yaitu imannya. Berarti etanya hati pasti imannya bermasalah. Berarti mengapa imannya? Iman kan adanya di dalam hati. Imannya itu berarti tidak, kalau di sini kan iman itu diibaratkan pohonnya. Berarti pohonnya ini yang bermasalah. Kenapa pohon ini bermasalah? Berarti banyak gangguan nih untuk tumbuhnya. Pohon ini banyak gangguan. Karena iman adanya di dalam hati. Kalau diibaratkan pohon itu berarti iman itu seperti sebatang pohon yang ditanam di satu lahan. Kenapa tidak mau tumbuh subur? Ini banyak hama sekelilingnya. Kalau ibarat pohon padi, pohon padi kan ditanam di sawah. Ternyata kan bukan hanya padi yang tumbuh kan. Kenyataannya kalau diibaratkan padi, banyak tumbuhan lain yang tumbuh di sana. Kalau tidak dirawat, eceng gondok subur nama padi nama anggernya segede gitu. Banyak gangguan berarti. Dan yang mengganggunya, mengganggu itu tumbuh suburnya iman di dalam hati itu adalah penyakit hati, nggak ada yang lain. Terus penyakit hati non wae, teu apal atuh, lo paingan segala jadi atuh. Paingan segala aya, segala jadi. Teu apal, aya eceng gondok. Harus punya ilmunya membasmi eceng gondok bagaimana caranya. Iya mah eceng gondok nawe teu apal, eta teh penyakit yang akan mengganggu tumbuhnya padi, hama gitunya yang akan mengganggu tumbuhnya padi. Diantep burukan teu naon berenannya, padahal padi sakit, padinya itu tidak kebagian nutrisi. Beak tuh eceng gondok teh. Eceng gondok teh galak atuh. Coba aya keong emas, canku berit. Artinya ini akan banyak nih yang akan mengganggunya tumbuh suburnya pohon ini. Kalau padi mah banyak hamanya.
belum wereng, belum angin kan, yang banyak kan yang gagal panen karena angin. Ya meskipun itu di luar kemampuan manusia lah kalau untuk padi. Nah ini pelajaran pentingnya, kenapa gitu ya, kenapa dari atau ibadah-ibadah gitu, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini gak terasa sih nikmatnya ibadah itu di mana? Eta masalah bukan pada ibadahnya. Da madu mah amis, da gedong gincu mah giung atuh nikmat, bikeun kanu tipes muah pahit maneh nu bermasalah mah lain gedong gincu na lain. Nu gering nu ngadaharna tah. Kan itulahnya ini analoginya, saya kira ini nih Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mengerahkan ke ini luar biasa ini maknanya. Sekali lagi kan, maka pelajaran pentingnya artinya kita ini harus bisa nih harus bisa sampai merasakan ketika beribadah itu nikmatlah yang terasa, bukannya terpaksa nepi ka matakna angger we hoream ibadah teh. Itu kan rasa yang muncul teh hoream deui ibadah teh. Nah bet hoream ibadah teh. Nya dari nu geuring betah dibere naon wae ge. Hoream da parait. Tidak mampu berarti kan merasakan nikmatnya. Madu yang sebetulnya manis, gedong gincu yang sebetulnya sakilona ge sabaraha. Burukan gedong gincu, komo dibere kesemek meureun. Komo dibere jamlang. Jamblang mah keur nu cager wae pahit atuh. Dibikeun kana tipes. Puguh pahitna loba. Wa goyatu kamalihi, sekarang lamun ieu gedong gincu teh manis gedong gincu mah. Puncaknya nikmat rasa manis, rasa nikmat gedong gincu teh siga kumaha? Kalau gedong gincunya super berarti dan matangnya itu maksimal, rasa manisnya itu topnya gitulah. Nah maka untuk bisa merasakan nikmat sampai ke puncaknya nikmat ibadahnya harus ibadah yang super atau ulah nu gumading. Ibadah nu gumading nya ya sama-sama lah setik. Amis kan lain gitu atau nikmat gedong gincu mah itu mah gumading mah ya keneh masih kurang. Berarti ibadahnya itu harus yang makanya ini nih terkait nih dengan ayat ini. Di mata Allah ya, yang menjadi penilaian utama, artinya penilaian apanya yang paling utama di mata Allah itu adalah kualitas ibadah. Artinya jangan dulu ke kuantitas, jangan dulu ke banyak ibadahnya, tapi kualitasnya rendah. Di mata Allah itu yang dijadikan penilaian utama dari suatu ibadah itu adalah kualitasnya. Ayatna surat naon surat Al-Mulk itu ayat 2. Ini ya teh allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat naon teh? Al-Mulk nya. Nya ari teh sok paraho deui ari itu teh lah. Ayat hiji lah. Ini surat Al-Mulk benar ya, surat Al-Mulk nih ya, ayat surat ke-67. Ketingali gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ayat pertamanya. Tabaraka ini terjemah maha suci ini. Tabaraka mah berkah. Barokah itu berkah. Ini terjemahnya maha suci di dia mah. Ya baiklah. Tabarakalladzi biyadihil mulku maha berkah. Berkah teh artinya serba hanya kebaikan gitu tah. Ari berkah mahnya tabaraka mah Allah maha berkah. Dengan Allah mah hanya kebaikan.
Tabarakalladzi maha berkah allazi yang biadihil mulku di tangannya lah segala kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah ini ayat 2-nya sekarang ini yang pentingnya nih ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Nah kata itunya ahsanu amalan. Dialah yang telah mengadakan mati dan hidup. Khalaqal mauta wal hayata, mengadakan mati dan hidup. Ada yang mati, ada yang lahir gitu kan. Ya Allah yang menetapkan demikian. Artinya manusia itu menjadi bergenerasi-generasi. Kenapa panjang deui nargeun eta mah. Manusia itu menjadi bergenerasi-generasi. Anggaplah kalau umat Islamnya generasi pertama Rasulullah dan para sahabat. Generasi kedua tabi'in disebutnya kan, generasi tabi'in. Generasi ketiga tabi'ut tabi'in. Kita ini generasi ke-15. Generasi kaum muslimin itu kita ini yang hidup hari ini anggaplah itu generasi ke-15. Nah Allah mengadakan demikian itu li yabluwakum. Maksudnya itu apa? Itunya Allah mengadakan menetapkan demikian manusia itu bergenerasi-generasi. Li yabluwakum, maksud Allah itu menguji ayyukum ahsanu amalan, siapa di setiap generasinya itu yang terbaik amalnya, bukan terbanyak nih ya. Artinya prioritas penilaian Allah terhadap amal seseorang itu adalah kualitasnya. Kalau kualitasnya kualitas super, terbaik, istimewa, itulah yang ibadah yang rasa puncaknya nikmat ibadah itu kalau ibadah sudah demikian. Dan harus terasa kan, karena kita punya iman, punya pohonnya, buahana teh anger we, buahana teh nyala leutik, nya kesentet, nya haseum, dan ada kudu lagi amis atuh. Eta cenggonokna geura piceunan. Cenggonokna piceunan geura tah. Keong emasna jeung tutut jeung naon beak teh padi tidak kebagian nutrisi. Artinya banyak yang mengganggu. Nah ininya ayat ini nih. Allah mengadakan, menetapkan manusia itu bergenerasi-generasi, apalagi kalau kita lihat mundurnya ke generasi pertama manusia di dunia itu Nabi Adam. Generasi berikutnya. Nah kalau kita menghitung generasi umat Islam lah itunya, kita ini generasi ke-15. Nah di generasi sekarang nih, di generasi ke-15 tetap Allah itu akan menilai, menguji siapa di setiap generasinya, termasuk generasi kita sekarang. Siapa di setiap generasinya itu yang terbaik amalnya. Dan balasan itu dari Allahnya untuk yang terbaik dari setiap generasinya itu adalah masuk surga tanpa hisab. Kabita teu gitu. Ayo keneh, ayo nanti kesempatan jatahnya masih banyak. Kesempatannya dibuka lebar oleh Allah bagi siapapun. Ya ini masalahnya, ya jadilah yang terbaik di generasinya. Terbaiknya itu dari segi apanya? Dari segi amalnya, karena kan hanya amal kan yang menjadi penilaian Allah dari seseorang. Masih panjang deh ya. Berikutnya sekarang nih, ini masih tentang redaksi hadisnya nya. Jadi yang barusan itu nya, kenapa perlu saya ulang? Perlu mau diulang-ulang deh. Apa itu arti halawatul iman? Intinya rasa nikmat dari ibadah.
Itu yang itu harus dirasakan. Ibadah itu nikmat. Gedong gincu mah pedo. Diberi gedong gincu nolak mah pahit gering berarti mana itu ya naon gitu. Diberi madu wae pahit di ngomong nanti ya berarti itulah masalahnya. Sekarang nih lanjutannya nih masih tentang isi hadisnya. Kalau yang ini kitab yang saya pegang ini ya bukan Kitabul Adab gitu, karena hadis ini oleh Imam Bukhari sudah dimuat di sini. Ternyata salah satunya di dalam Kitabul Iman. Ini membahas tentang iman. Kalau dalam Kitabul Iman judulnya Halawatul Iman. Nah di sini penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang Halawatul Iman. Nah lanjutannya yang pertama. Kalau tadi di dalam kitab Burikok juga di dalam redaksi hadisnya sama kan ya, tidak seseorang tidak akan mendapatkan merasakan manisnya iman sebelum satu sama nih. Yang pertama disebut adalah kalau di sini mencintai siapapun tapi tidak mencintainya kecuali karena Allah. Kalau di dalam Kitabul Iman yang pertama disebut itu adalah yang ini. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dibandingkan dengan siapapun mimma siwahuma gitunya. Ada lagi kalau di dalam redaksi yang lain itu dibandingkan dengan seluruh manusia, artinya lah gitulah demikiannya ya. Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dibandingkan dengan siapapun. Kalau tadinya mencintai anak, mencintai orang tua, mencintai kakak, mencintai adik, itu kan sudah terjadi tanpa agama sekalipun. Jadi kan demikiannya, sehingga hal ini kan terjadi di keluarga kafir juga demikian. Itu karena sebutannya kecintaan bawaan atau ya nalurinya demikian. Tapi itu kan tidak bernilai di mata Allah. Kalau kita mencintai, karena ini di dua redaksi hadis yang berbeda sama sebetulnya urutan 3 kriterianya saja yang beda, urutannya yang beda ya, isinya sama. Kalau misalnya Allah dan Rasulnya, bagaimana bisa kita mencintai Allah? Bagaimana bisa kita mencintai Rasulullah? Bahkan mereka harus menjadi yang paling dicintai. Bisa nggak? Cik urang teh hari Rasulullah teh saha dulur lain, henteu sajaman juga enggak, tempat beda, terus harus menjadi yang paling dicintai. Ini bagaimana? Jepan lain dulur orang teh jeung Nabi teh. Urang teh jenengan dulur kita jeung Nabi teh lain. Artinya kan ini bukan kecintaan berdasarkan naluri, mun jeung dulurnya. Tanpa agama pun terjadi saling mencintai. Nah kita mencintai Nabi ini bagaimana? Saudara bukan, ketemu nggak pernah, hidupnya dengan kita sekarang kan di zaman yang jauh berbeda, tempatnya juga berbeda. Rasulullah itu siapa? Kenapa beliau yang harus paling dicintai? Artinya ini kan ini maknanya sudah menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah bukan karena rasa naluri bawaan, harus karena ilmu, berarti minimal akal gitulahnya. Kita lihat nih penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya. Mencintai Allah dan Rasulnya, karena ini yang pertama dibahasnya sesuai urutannya sih di dalam Kitabul Iman itu adalah syarat pertama ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya dibandingkan dengan siapapun. Wal muradu bil hubbi huna al hubul aqliyu allazi huwa isaru mayyaqtadil aqlus salimu wa rujhanuhu wa in kana ala khilafi hawa nafsi.
kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya itu adalah kecintaan yang harus ini nih, artinya bukan kecintaan bawaan tadi lah pokoknya yang berdasarkan kecintaan bawaan yang Allah tanamkan atau kecintaan berdasarkan naluri. Ini harus berdasarkan kecintaan secara akal. Ini nanti akalnya berarti yang harus ininya, yang akalnya nih yang harus berpikir sih akal. Bener kudu pakai akal geningan beriman ge. Beriman itu ternyata harus pakai akal, bukan hanya rasa. Kecintaan yang dimaksudnya mencintai Allah dan Rasulnya, kecintaan secara akal. Nanti ada nih Ibnu Hajar al-Asqalani juga memberi penjelasan, memberikan perbandingan, gambaran, analogi, arti gimana. Nanti kita bisa memahami mencintai Allah dan Rasulnya itu kecintaan bukan berdasarkan kecintaan bawaan naluri, tapi itu kecintaan yang berdasarkan akal. Ya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yaitu kecintaan secara akal. Allah bahasa abnama atau yang bersifat akli, di mana kecintaan tersebut itu akan diiyahkan, dibenarkan gitu oleh akal, meskipun itu berbeda, bertentangan dengan kecintaan secara tadi hawa nafsu. Bandingkanlah itulah misalnya orang tua nih, sebagai orang tua atau sebagai anak lah, orang tua mencintai anak, itu cintanya cinta apa? Karena apa? Naluri. Orang tua ini kan oleh Allah sebutlah dipaksa dalam tanda kutip harus mencintai Rasulullah. Kata si orang tua, saya lebih mencintai anak saya. Rasulullah siapa? Kenapa saya harus lebih mencintai Rasulullah? Tapi kan di sini disebutnya seolah dipaksa oleh Allah itu harus lebih mencintai Rasulullah, mengalahkan kecintaan kepada anaknya. Kalau hanya mengandalkan rasa, mustahil bisa lebih mencintai Rasulullah dibandingkan dengan anaknya. Karena yang ada sejak lahir bawaan, orang tua itu kan mencintai anaknya nggak perlu pakai akal. Tanpa akal kan orang tua kan mencintai anaknya itu secara rasa, tapi secara akal ini nih Allah menuntut, Allah memaksa siapapun harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Ini kecintaan berdasarkan akal, karena kalau kecintaan berdasarkan rasa mah pasti lebih mementingkan kecintaan anak terhadap anaknya, terhadap orang tuanya. Anggaplah ini hal yang bertentangan, mencintai Rasulullah itu berdasarkan akal, sementara merasa bawaan naluri lebih mencintai keluarga. Tapi ini yang harus yang harus diikuti lah itulahnya, yaitu kecintaan yang berdasarkan akal, meskipun bertentangan dengan kecintaan nalurinya. Ini contoh hebat nih ya. Rasulullah ini yang mencontohkan demikian. Rasulullah itu menjadikan Allah kan yang paling dicintainya itu terucap oleh Rasulullah SAW pada kalimat terakhir sebelum beliau wafat di pangkuan Aisyah. Ya, Rasulullah itu kan meninggalnya di pangkuan Aisyah gitu ya. Rasulullah menyeru ya Rafiqul A'la. Rasulullah menyerunya demikian, wahai yang paling gitulah, hanya wahai yang paling aku cintai. Itu Rasulullah menyeru kepada Allah demikian, ya Rafiqul A'la. Namunlah kaditu natanya kalau ini nih di hadis yang waktu atau saatnya Rasulullah wafat itu yang keluar. Rasulullah menyeru Allah dengan sebutan wahai yang paling aku cintai. Buktinya bagaimana kecintaan? Bukti bahwa Allah yang paling dicintai oleh Rasulullah
Ini saya katakan ini contoh hebatnya dari seorang seorang suri toladan, seorang panutan, yaitu nih hadis ini, apabila Fatimah, padahal Fatimah teh, nah ini kalau apa namanya sangat dikenal lah, rasa apa namanya cinta Rasulullah kepada Fatimah itu Rasulullah juga ungkapkan, apabila ada yang menyakiti Fatimah maka itu sebetulnya menyakitiku. Kan itu kan menggambarkan kecintaan terhadap Fatimah bagaimana, aya nu ngeganggu tingali begitulah cek Nabi teh, ya karena Rasulullah mencintai Fatimah anaknya. Barang siapa menyakiti Fatimah itu sebetulnya menyakitiku. Itu ada kecintaan terhadap Fatimah, anak kandungnya iya, tapi kecintaan terhadap Allah jauh lebih besar. Nah diungkapkan dengan seperti ini, kalau Fatimah anakku mencuri maka aku yang akan memotong tangannya. Rasulullah mencintai Fatimah enggak? Tapi kalau dia mencuri, ketentuan Allah bagaimana? Saya akan lebih memilih apa yang ketetapan Allah daripada kecintaan terhadap Fatimah yang sebatas naluri. Itu kan berarti kan sebatas naluri kan, mencintai iya, tapi kalau dia mencuri aku yang akan memotong tangannya. Artinya Rasulullah lebih mendahulukan, Allah menetapkan demikian. Karena Rasulullah mencintai Allah, ya diikutilah apa yang ditetapkannya. Itu contohnya dari Rasulullah langsung gitu, dari Rasulullah beliau mengungkapkan demikian. Ada sebuah hadis yang menggambarkan demikiannya, apabila Fatimah mencuri maka aku yang akan memotong tangannya. Artinya ngetongku batur, saya yang akan melakukannya. Itu menggambarkan bahwa Allah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Padahal kecintaan terhadap Fatimah itu banyaklah tadinya. Rasulullah menggambarkan kecintaan terhadap Fatimah seperti apa. Di antaranya hadis yang demikian gitunya, kalau ada yang menyakiti Fatimah hakikatnya dia itu menyakiti aku. Itu secara akal mencintainya kalah kan, ternyata bisa mengalahkan, harus mengalahkan kecintaan yang berdasarkan di sini disebutnya hawa nafsu, di dia mana bihilaf ala khilafi hawa nafsi. Nah sekarang nih perbandingan nih, nanti kita bisa mengerti gitu ya, kecintaan secara akal itu bagaimana, kecintaan secara rasa itu bagaimana. Benar ternyata kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya yang berdasarkan akal itu harus mengalahkan yang lain. Analoginya nih Ibnu Hajar Al-Asqalani nih ya memberikan gambaran seperti ini. Kal maridi ya'afud dawa'a yatba'uhu fayanfiru anhu. Entah kenapa nih, ini ya tabiat namanya, tabiat manusia. Misalnya seperti orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit, anggaplah semuanya atau rata-rata benci kalau melihat obat, benar nggak? Ya gering ningali obat, aduh, bisa jadi karena memang rasanya pahit. Ya, orang yang sakit misalnya karakternya dengan tabiatnya, orang yang sakit itu benci melihat obat sehingga ya keinginannya itu menjauhi, lari, tidak mau minum. Wa yamilu ilaihi bimuqtadu aqlihi fayahwihi tanawalahu. Tapi coba pakai akalnya. Tapi kalau berdasarkan akal, maka orang sakit ini justru memerlukan obat. Orang sakit kan merasa kan untuk kesembuhan dan kebaikannya, orang sakit itu secara akal dia perlu obat untuk menyembuhkannya. Nah kalau dipakai dan diikuti akalnya yang demikian dengan benar, maka dia malah akan minta obat. Padahal itulah tabiatnya orang sakit benci obat.
Tapi kan ini akal berarti kan, akalnya mengatakan, akalnya menyimpulkan bahwa saya perlu obat karena inilah yang akan membawa kesembuhan dan kebaikan, malah ingin diobati. Matakna arinit ka dokter ge pan eta teh bener hayang cager. Da secara rasa mah saha yang ke rumah sakit. Nyage di VIP di rumah sakit betah gitu mahal padahal mah teh saha nu betah di VIP embung di rumah sakit nyage VIP siapa yang suka, tapi akalnya gitu kan yang secara rasa gitulah benci lah terhadap obat, nggak suka gitu dengan obat, tapi akalnya mengatakan gitu, akal sehatnya disebutnya mengatakan memutuskan bahwa inilah yang akan menyembuhkan, sehingga malah ada ingin diobati, ingin minum obat. Maka akan fayahwi fatana walahu, maka dia akan mengambil obat. Ini perbandingan antara rasa dan akal. Secara rasa orang sakit itu benci obat, tapi secara akal dia harus minum obat. Mana yang mau diikuti? Itulahnya gambaran sederhana nih, seperti orang yang sakit karakternya, tabiatnya benci terhadap obat, tapi secara akal dia harus minum obat. Kalau akalnya yang diikuti akan diminum pasti obatnya. Kalau anak-anak kan belum benar lah itulahnya. Akalnya, cara berpikirnya kan belum benar. Ada budak letik mah mung diobatin naon pahit nepi kudu didengkek nih. Nah, jika ari aki-aki mah piraku atuh kudu dengkek keneh wae tuh. Nini mah kudu bener atuh mikirna. Tah obatna atuh di tengeureun hawak mah. Siga budak mung pahit. Piraku kudu didengkek gitu. Didengkek dipengek geuningan. Dicek nu akalna, make akalna bener mah. Kalau orang tuanya kan berpikirnya benar kan, anak ini perlu obat supaya sembuh. Da budak mengikuti rasa. Otakna gitu teh, obat yang barudak mah amis ngarah teu ka rasa eta teh obat, apalna sirop kan. Ari aki-aki mah kudu sirop wae atuh. Nini aki-aki obatnya teh kudu nu amis we, kudu sirop. Ari daun gedang beak sakumaha mah unggal dahar teh. Ari kana daun gedang teh ngomong pahit ieu teh kumaha ieu teh. Ai masak paria deui. Sakitu pahitnya. Ari cek rasa mah mun rasa geus hayang mah nu pahit dia daun gedang paria. Teu teh nyebut tuh nolak molah pahit. Nah ari obat. Da obat mah kudu make akal, lain rasa. Tuh lamun daun gedang geus teu kudu make akal. Daun gedang mah. Jadi sok aneh sebetulnya. Ada kan orang yang demikian ketika minum jamu lah misalnya bentuknya jamu atau obat, ngomong pahit. Cek urang teh daun gedang beak saboboko ini. Ari obat nungan saliwat pirage sebutna ge mun karasa pahit pan obat saliwatnya. Matak tuang jajamu kan buru-buru amisna di mau ge pahit saliwat ge daun gedang dinikmati teh nyapekna ge nepi ka lila padahal pahit eta teh atuh. Naon bedana cek urang teh teh. Tah ieu tah bedana teh jeung ieu berarti bedanya itu ada di rasa dan akal. Da kana daun gedang mah resep ayah mau resep kena obat moal. Tapi kan akal sehatnya harus benar dalam kondisi demikian. Piraku rek ngagugur rasa wae. Siga budak leutik itu diberi anak sumang teh puyer kan dikasihanokeun di caian coba dikitukeun teh abong teh diutahkeun ku budak mah. Ada heuweuk si anak sumang teh. Seueuh anak sumang teh anu mah aramis obat keur budak teh anu. Nah, lanjutannya nih, faiza ta'ammalal mar'u anna syari'a la ya'muru wa la yanha ila bima fihi solahun ajilun wa aw kholasun ajilun.
bener kudu di cing pake mencur sebut teh cik atau mikir sih bener, itulah hitanya sebutannya. Coba berpikirnya dengan benar. Seperti ini nih lanjutan penjelasannya. Apabila seseorang betul-betul naonnya merenungkan, ya, menafakuri bahwa Allah ini kenapa Allahnya yang harus paling dicintai, bahwa Allah itu tidak memerintahkan apapun, tidak melarang apapun, kecuali di situ ada kebaikan bagi manusia, solahun ajilun au kholasun ajilun, bahwa jadinya kalau benar-benar gitu dicoba ditafakuri, direnungkan, ya, tungtung nama tapi dirasakan bahwa Allah tidak memerintah atau melarang apapun kecuali di dalamnya itu ada kebaikan, baik ajilun itu untuk di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Coba pikirkan, benar nggak bahwa Allah tidak memerintah atau melarang apapun kecuali di situ ada kebaikan gitu untuk manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, artinya coba pikirkan dengan benar. Cok mikir nasi benar nggak demikian? Nah kalau ya berarti wal aklu yak tadi rujahana janibizalika. Nah kalau akal yang saya sebutannya diurangnya disebutnya akal sehat gitu, berarti kebalikannya kan anu garing. Kebalikan sehat ya berarti gering, berarti artinya kalau benar lah gitunya. Kalau tadinya coba berpikir dengan benar, karena sebetulnya demikian. Sebetulnya berarti kalau mana nggak terasa gitunya, apa iya gitu Allah menetap melarang, memerintah atau melarang sesuatu itu untuk kebaikan kita. Nah kalau itu tidak bisa dipahami, dirasakan, ya sulit kalau begitu. Sulit kalau begitu ya, karena kalau akal yang benar pasti mengiyakan hal tersebut. Tamurruna alal i'timami bi amrihi, maka ini ya akan seperti ini sebetulnya. Maka kalau sudah bisa demikian, maka seseorang itu pasti akan mencek orang mah daek capek, pasti mau gitulahnya untuk sampai letih gitu, sampai payah sekalipun untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Bihaitsu yasiru hawahu tabaan lahu. Nah nanti rasa itu akan mengikuti akal. Kalau sudah menyimpulkan demikian, artinya benar, kita kan benar ternyata nih apa yang Allah tidak memerintahkan atau melarang apapun kecuali di situ ada kebaikan untuk manusia dunia dan akhirat, bahkan kebaikannya. Kalau sudah bisa gitu artinya mengiyahkan, membenarkan, maka pasti mau disebutnya, pasti mau untuk bahasa Sunda mah daek capek, mau gitunya untuk sampai disebutnya lah sampai kepayahan sekalipun ya, mau melakukan itu apa yang Allah perintah, mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, mau artinya daek capek bahasa Sunda, bahasa Indonesia naon atuh dalam mengikuti apa yang Allah perintahkan, bihaitsu yasiru hawahu tabaan lidzalika. Nah di mana nanti rasa akan ikut kalau akal sudah membenarkan, karena kualitas akal untuk ke arah benar itu jauh di bawah kualitas rasa gitunya untuk menetapkan sesuatu benar salah itu jauh di bawah akal. Akal lebih berkualitas untuk menetapkan benar dan salah. Untuk make akal dirasakan kayak bisi hese, apa iya gitu Allah itunya, apa iya
Allah itu tidak memerintah atau melarang apapun kecuali itu ada kebaikan bagi manusia dirarasakeun teu karasa wae geuning kan. Da dirasa-rasa mada salat teh teu keukeuh we hoream da teu kahartieun berarti akalnya kalah oleh rasa. Kalau akal kalah oleh rasa, nggak akan mungkin Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Karena mencintai Allah dan Rasulnya ini kecintaan yang berdasarkan akal, bukan berdasarkan rasa. Kenapa Allah dan Rasulnya lebih dicintainya? Karena Allah dan Rasulnya tidak mengarahkan, anggaplah tidak mengarahkan siapapun kecuali kepada hal-hal yang mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Itu akal pertimbangannya, kurasa mah hese. Apalagi ini kan soal mencintai Allah dan Rasulnya. Sementara kan sebelum mencintai Allah dan Rasulnya yang lebih dulu adalah mencintai keluarga. Sudah ada lebih dulu mencintai keluarga mah. Kemudian ini kan harus dikalahkan. Harus Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya. Akal berartinya kecintaan secara akal. Mencintai Allah dan Rasul mah seperti seseorang itu malah menginginkan obat karena itu yang akan mendatangkan kebaikan. Itu kan tadi analoginya. Kalau diibaratkan orang yang sakit, kenapa orang itu jadi begitu butuh karena obat teh? Rasa berarti kan. Tapi kalau berdasarkan rasa, angger we embung obat mah pahit. Tak eta berdasarkan rasa, itu harus dikalahkan oleh akalnya. Akalnya menetapkan saya butuh, saya harus minum obat. Padahal secara rasa mah anger we pahit obat mah. Tapi kan kalah kan rasa. Tak kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu karena Allah dan Rasulnya lah gitu yang akan memberikan kebaikan dunia akhirat. Keluarga belum tentu, keluarga malah bisa mencelakakan. Padahal secara rasa mah anger we ka keluarga. Kalau mencintai ya nyebut Allah lah, Rasulnya lah manusia. Kalau mencintai Rasulnya, emang dia siapa? Mencek orang teh, dulur lain, wawuh henteu, sajaman henteu, kenapa harus lebih dicintai? Itu secara rasa nggak akan muncul kalau hanya mengandalkan rasa. Harus dengan akal, yaitu dalam hal ini akalnya membenarkan bahwa Allah dan Rasulnya lah yang akan membimbing, membawa, menuntun kepada kebaikan dunia akhirat. Butuh itu kuno gitu. Ya sih butuh teu obat. Ini pasti akan lebih diutamakan karena Allah dan Rasulnya lah yang akan membimbing, tadilah menuntun, membawa kepada kebaikan dunia akhirat. Nah rasa harus ikut. Jadi lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Rasa juga jadi lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan yang lainnya. Tadi dibuktikan, dicontohkan oleh Rasulullah dengan mengatakan demikian. Rasulullah itu sangat mencintai Fatimah. Tapi apabila Fatimah melanggar aturan Allah, aku lebih mencintai Allah, aku potong tangannya, gak akan dilindungi. Nyepedahnya kabudak gitu aja, sumputkeun deh Fatimah deh. Padahal harusnya kena hukuman potong tangan. Andai Fatimah mencuri, Rasulullah mengetahui Fatimah mencuri, Rasulullah kan bisa pasang badan, jangan dipotong tangan, ini anak saya Rasulnya. Bisa kan Rasul demikian. Dan siapa sahabat yang gak akan taat kalau Rasulullah sudah mengatakan demikian? Karena mencintai Fatimah, andai kira ini andainya bukan benar-benar mencuri kan Fatimah teh. Kalau dia mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Kan bukan sebaliknya. Kalau Fatimah mencuri, awas kalau ada yang berani memotong tangannya. Aku ini Rasul nih. Bisa kan Rasul demikian, para sahabat pasti taat. Tapi karena kecintaan Rasulullah itu Allah lah yang lebih dicintainya, maka ketentuan Allah lah yang diikuti oleh Rasulullah, yaitu harus potong tangannya meskipun anaknya sendiri.
Ini saya kira ini saja nih gambarannya nih tentang orang yang sakit dengan obat. Taetalah kecintaan secara akal demikian. Secara rasa mah nggak mau. Semua orang sakit itu sebetulnya nggak suka terhadap obat. Kau mau kudu dioperasi mah ayah kan nu resep dioperasi. Di antara penyembuhan kan metodenya kan dioperasi. Ada nggak yang mau dioperasi? Ada yang mau dibedah? Jadi linu acan nggak bayangkeun lagi. Siapa yang suka? Tapi kan misalnya untuk sakit tertentu itulah penyembuhannya. Secara akal dia akan saya mau dioperasi karena saya ingin sembuh. Ari ngebayangkeun rasa nama aduh linu acan akan harus kalah rasa mah oleh akal. Nah mencintai atau Allah dan Rasulnya itu harus yang paling dicintainya. Karena ini akal harus membenarkan dulu berarti. Karena Allah dan Rasulnya lah yang membimbing menuntunnya kepada kebaikan dunia akhirat. Diiyakan nggak? Dibenarkan nggak? Ya, akalnya mau menerima nggak? Membenarkan nggak yang demikian? Kalau iya, ya iya berarti itu yang harus paling diutamakan, yang paling dicintainya dibandingkan dengan siapapun. Kalau sudah demikian, maka seseorang itu mau segala-galanya lah. Bebeakan mencurang mah tiba baranting bebeakan akan mengorbankan segala-galanya untuk memenuhi permintaan Allah. Karena Allah lah yang paling dicintainya. Nih kalau yang di ayat As-Saff ayat 9 gitu kan ya, tuntutan Allah juga ternyata kan demikian. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna, bersungguh-sungguhlah fi sabilillah. Artinya mengikuti Allah kan, fi sabilillah teh. Bersungguh-sungguhlah. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kalian. Tuntutan Allah memang demikian. Ya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum. Nah itulah ini Allah berfirman itu yang terbaik untuk kalian. Jika kamu tahu, akalnya menerima enggak? Jika kamu tahu, tahu itu kan harus dengan akal. Balasannya adalah yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah pasti mengampuni dosa kalian. Ini kalau Allahnya yang paling dicintai, diutamakan. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah pasti mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhil yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah memasukkan kalian ke dalam surga. Wa masakin thayyibatan fi jannati, dan ada tempat tinggal yang terbaik di dalam surga Eden. Itu kalau ini nih memenuhi ini nih, Allah yang paling dicintainya, Allah yang paling diutamakan, maka akan mau daek capek gitulah. Dan sebetulnya juga akan waktu lagi gini. Waktu pemirsa dipanjangin gitu, tapi lah bagaimana singkat sajalah seperti ini nih ya. Sebetulnya ini juga mengulang, dimana kan manusia hidup di dunia ini kan di pengasingan, di tempat pengusiran. Tempat sesungguhnya manusia itu di surga. Karena Nabi Adam melanggar, diusir ke dunia. Gitu kan, itu pernah kan saya jelaskannya. Seperti apa dunia? Jadi seolah-olah Allah mengatakan kamu itu hidup di tempat pengusiran, di tempat pengasingan, bukan tempat tinggal sesungguhnya untuk seterusnya, gitu kan? Berarti kamu harus pulang ke surga. Nah, don baretah di dunia teh di nono don baretah di dunia teh cek Allah teh kumaha ieu teh menimbung balik teh sararea sieun ku maot teh, padahal kan harus mati untuk kembali ke surga mah.
mau teh berarti mau ke surga cek Allah teh itu pun kudu balik kemana teh lain ayo di dunia betah di dunia teh nah betah dunia nah ternyata buricak burinong jeung wah pikir sepun lah aya tukang balon aya tukang surabi aya tukang naon balik maneh lain cicing di dinya cek Allah teh betah mau sarea mau teh kenapa jadi lebih itunya jadi lebih mencintai dunia. Kalau ini hadis dalam bab sabarnya kajiannya dalam bab sabar itu sudah lewat. Ada hadis yang seperti ini isinya. Orang yang beriman pasti akan diberi musibah sampai meninggal oleh Allah. Jangan ingin enak hidup di dunia. Justru Allah menyayangi orang yang beriman itu dengan terus saja diberi musibah sampai meninggal. Nepi kabegang mun cek urang dikitukeun ku Allah teh. Kenapa Allah membuat seorang mukmin itu demikian? Ngarahulah betah di dunia teh. Coba kalau diberi kesenangan kenikmatan nya betah poho Justru cara Allah membuat itu seseorang itu jadi lebih menginginkan surga dibandingkan dunia. Tadi dunia nanti dibuat gitu. Di dunianya dibuat demikian oleh Allah pika pusingin pika sebelun pika hayangan pika nyeriin karena itu nu kealamanan teh nya ngalah urang betah cek Allah teh sok coba lamun dibere gunungan oh nah terus mang perang sebut teh hirup di dunia teh da betah da ngeunah da pika rasapeun moal dikitukeun ku Allah ge nu mun Allah nyaheun mah hadisna teh ada hadisnya Allah akan terus saja memberi hal-hal nu karena itulah. Nepi ka kesimpulan teh mah bener aya mesti betah di dunia naon da eueuh nu ngeunah sebut teh sugan aya nu ngeunah di dunia nu karitu we bungkul teu pika hayangan pika sabaleun dan memang dikondisikan demikian supaya ulah betah di dunia banyak karasa dunia ulah betah di dunia tah mending di dunia mah nu ieu sing capek meninggal daek capek gitulah kesebutan nantinya dalam mengikuti apa yang Allah perintahkan hingga rasanya pun mengikuti apa yang ditetapkan oleh akalnya yang ditetapkan oleh akalnya ini adalah ini nih bahwa Allah itu tidak memerintah atau melarang apapun kecuali itu untuk kebaikan manusia dunia akhirat. Eta di ieu dulu di eta. Masalah ieu na itu diyakini dulu lah gitu. Kalau sudah yakin demikian, tadi pasti dipenuhi. Bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Pasti dipenuhi. Daek capek tungtung nanti nya da pokok bageun bae lah teu pika resepkeun pika sebeleun pika geuleuheun di dunia mah da kitu da ulah yang senang di dunia mah daek senang di dunia menderita di akhirat apalagi dengan yang sebelumnya tadi apa sih yang sebetulnya nikmat bagi seorang mukmin itulahnya apa sih yang sebetulnya nikmat artinya apa yang sebetulnya mendatangkan kenikmatan kebahagiaan bagi seorang mukmin eta nu amis naon ibadah tadi tikannya di bab sebelumnya artinya sebagai seorang mukmin itu merasakan nikmat ketika hidup di dunia itu apabila bisa beribadah beramal soleh dengan kualitas super amis tanu eta kakara baru nikmat hidup nikmat itu dengan hal-hal yang demikian seorang mukmin sejati mah sebutlah sejati gitu kudu pakai sejati wae di urang mah bahagia teh lamun nguseup aing mah teu kudu jadi mukmin atulah ari kudu kitu mah teu kudu jadi mukmin atuh tuh tingali saya suka lihat tayangan mereka yang memancing di laut orang barat nya yang saya lihat itu boleh orang barat berugah tengok siap bener cing tehnya jadi kafir mah keun bae lah kudu kitu ge cukup lah nikmat hirup nanti titah salat wah keulaan pahit salat gering mana itu berarti gering gitu hirup teh eta hate tipes atuh gobatan kadinya
Itu saya melihatnya, ini melihat tayangan yang ya itulah orang-orang kafir lah. Ada yang dengan seperti itulah mancing di laut, ada yang dengan berbagai macam ya cara yang mereka buat sendirilah menurut mereka itu nikmat mendatangkan rasa kepuasan. Saya pikir kan mahi lah cukup karena kafir gitu mah pemikiran akhirat manehna mah. Jadi kenikmatannya hanya dengan hal-hal yang demikian. Coba dari penjelasan yang sebelumnya tadi, apa sih yang sebetulnya manis untuk orang yang beriman? Apa yang sebetulnya nikmat? Orang yang beriman itu harus merasakan kenikmatan, kenyamanan, ketenangan, keyakinan, kebahagiaan. Kalau bisa taat kepada Allah, lain nguseup, lain ya. Aku kuno gitu. Siga kafir wae atuh hirup teh. Jeung ngusupna teh dina jolang tuh di laut siga kafir. Kagok deui ngusup dina jolang, laukna teh diasupkeun heula tilu di pancingan. Si kudak leutik nu ku semprani teh geuningan anu. Ngusupna teh mah tadi ge pan cik atuh geus aki-aki mah ulah siga budak wae hirup. Mun obat kudu sirop amis wae. Gitu ka era eta aki-aki ini obat kudu amis wae. Siga ieu deui kita kah nu ieu dipanjang keleh deui kita diteruskeun moal tamat deui siga ieu nu bieu nya teruskeun siga budak TK ari TK teh tempat sakola tempat ulin TK tempat sakola tempat ulin sakola teh TK teh ngeun budak mah kudu bari ulin kakara daek sekolah mahasiswa ngomongnya ya mahasiswa kudu bari ulin geus kudu beujeuhna bener atuh diajar teh kitu geus mahasiswa mah jadi lamun diajar wae kan belajar kan urusan serius kan diajar wae kudu bari ulin atuh sih budak TK wae ini teh kumaha ieu kudu bari ulin diajar teh kudu bari ulin we ngaji teh siga budak TK wae obat kudu amis ngaji kudu bari ulin kok keras banget da budak ge diasupkeun ka TK teh disakolakeun lain ditaulin mun ari budak mun saat teu bari ulin moal bisa kira aku mahasiswa gitu keneh pan budak SMA ge lamun bari heureuy kan dicarekan ku guruna eta teh mahasiswa eta SMA kira aku aki-aki ini urusan ilmu kudu bari ulin diseragam atuh si budak TK gitu suka aduh kira serius atuh hirup lah tos lah aduh ieu comlok deh tos lah eta masih panjang sih ini kalau mau diteruskannya ini waktunya ini sudah tidak cukup kenapa deh makanya tanah gitu itu kenyataannya demikian gitunya kenapa gitu masih mun sagala teh harus bari ulin judulna mah rilah ilmiah dan sebagainya lah bari judulna mah ngaranna mah terserah ini masih dilanjutkan ini masalah penting nih sangat-sangat penting ini banyak karena ini sebetulnya ini yang saya bawa ini kitabul iman ini hal yang mendasar hal yang fundamental yang krusial gitu bagi keislaman seseorang dimulai dari ininya imannya yang mestinya kan tadi kan kesimpulannya seorang mukmin itu merasakan bahagia nikmatnya hidup itu kalau bisa taat bukan dengan hal yang lain. Hal keduniaan juga iyalah ada yang mendatangkan kebahagiaan tapi lah tong dianggap loh gitu mah itu nilainya kan sangat dunia makan sering saya sebutkan sesuatu yang bersifat keduniaan ini 3 karakternya. 1 jumlahnya sedikit kalau surga tanpa batas kadarnya rendah surga kadarnya tanpa batas waktunya sebentar surga abadi ya, segala sesuatu yang bersifat keduniaan mah jumlahnya sedikit kadarnya rendah waktunya sebentar sok udah geduk itu terserah tuh jam 21
Masih berarti nanti masih hadis ini nih ya, ini luar biasa nih, saya suka nih isi hadisnya. Ya. Ya berarti masih yang ini nantinya, pertemuan yang akan datang, karena ini puncaknya iman kan, judulnya halawatul iman. Nah di mana hal ini harus berarti sebetulnya kan diraih oleh seorang yang beriman. Ulah hayo nyebut pahit atau karena ibadah. Ulah hayo nyebut pahit itu berurang teh gering itu sebenarnya teh lamun kitu teh.